Kita masih membahas nota pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua. Kita langsung ke penasihat hukum keluarga Yosua, Martin Simanjuntak. Bang Martin, tidak ada penyesalan terkait dengan pembunuhan ataupun tidak mengakui pembunuhan berencana oleh Verdi Sambo. Bagaimana tanggapan keluarga? Ya, kalau Verdi Sambo ya, itu kan sebenarnya menurut jaksa ya, berdasarkan surat dakwaan dan juga tuntutan dan juga pembuktian, itu sudah memenuhi seluruh unsur. Barang siapa dengan sengaja, dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Unsur keempat ini juga ada dalam pembuktian ya, berdasarkan keterangan saksi dan juga berdasarkan pendapat ahli yang mengatakan bahwa memang Verdi Sambo adalah penembak kedua yang menentukan matinya korban, dalam hal ini adalah Joshua. Maka 4 unsur ini menurut perspektif jaksa dalam pembuktian dan juga berdasarkan tuntutan itu semua tergenapi. Lalu saya mau melanjutkan tadi yang disampaikan oleh rekan saya ya, Rasa Mala Oritonang, yang mengatakan bahwa tidak ada pasal 55 ayat 1 ke 2 ya, penganjur. Yes, kalau memang berdasarkan konsep pembelaan rekan-rekan dari PH-nya Pak Sambo, tentu maunya ke arah situ, penganjur. Karena salah tafsir dari perintah yang hajar menjadi tembak. Dan itu bukan tembak mati gitu ya. Namun kan kalau konstruksi jaksa, itu adalah perintah yang ada hubungannya ya dengan perencanaan yang ada di Jalan Saguling. Sehingga sudah tepat pasal 51 ayat ke-1, yaitu Don Plager ya, dalam hal ini adalah perintah atau orang yang memerintah. Namun saya tidak setuju memang kalau perintah itu dianggap perintah yang legal. Kenapa? Karena perintah untuk membunuh orang secara ilegal tanpa adanya kewenangan, walaupun dia Jenderal Bintang 2. Bang Martin, kita tanya ke Bang Mala, bagaimana tanggapannya Bang Mala? Itu. Demikian, terima kasih. Iya, ini karena kami mengikuti proses pembuktian ya dari persidangan yang panjang itu, dan kami memang menemukan fakta-fakta juga bukti-bukti yang menunjukkan bahwa memang peristiwa itu terjadi lebih pada tidak, menurut hemat kami tidak masuk dalam konstruksi pasal 340 khususnya soal berencana dalam yang mensyaratkan soal keadaan tenang itu yang pertama. Yang kedua, kalau tadi disampaikan adanya fakta Pak Verdi Sambo ikut menembak Joshua, korban Joshua, ini fakta yang diperdebatkan dengan begitu panjang karena hanya satu keterangan saksi saja, dalam hal ini Richard Eliezer, yang mengatakan Pak Verdi Sambo menembak langsung Joshua. Dari hasil uji balistik juga keterangan saksi yang ada di TKP, Kuat Ma'ruf juga Ricky Rizal, itu menyebutkan bahwa Pak Verdi Sambo tidak melakukan penembakan. Mereka di TKP dan tidak pernah melihat Pak Verdi Sambo menembak langsung korban Joshua. Yang dilakukan Pak Verdi Sambo adalah menggunakan senjata HS milik Joshua, menembak ke dinding dan menembak ke dinding di atas TV gitu. Kemudian melekatkannya lagi ke tangan Joshua. Jadi ini masih perdebatan. Tetapi sekali lagi saya bersandar pada konteks hukum pidana, hukum pembuktian, satu saksi bukan saksi, dan apalagi kalau dia tidak. Baik, tentunya masing-masing pihak masih berkeyakinan dengan argumentasinya di fakta persidangan ya Bang Mala. Kita ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, dari awal persidangan hingga pembacaan nota pembelaan, apakah Anda melihat konstruksi pasal 340 terkait dengan pembunuhan berencana sudah terpenuhi? Kalau saya melihat dari luar, tampaknya memang sudah terpenuhi ya. Tapi secara empiris yang ada di persidangan, perdebatannya itu betul. Perdebatannya adalah dalam keadaan tenang atau tidak tenang. Makanya kemarin penuntut umum menyatakan masalah tenang dan tidak tenang tidak penting. Yang penting sudah ada waktu. Nah, itu. Karena masalah tenang itu suatu sikap yang sangat subjektif di antara keadaan emosional dan suatu masalah yang terjadi dalam keluarga. Jadi tenang ini jangan diartikan tenang tidak ada suatu masalah, tapi tenang dalam suatu masalah. Nah, inilah yang menjadikan saya hasil psikologi forensik itu menentukan ketenangan dalam keadaan genting itu seperti apa. Itu menjanjikan. Nah, dalam keadaan tenang yang dalam keadaan subjektif, ya kita masuk. Tapi dalam keadaan tenang tidak ada suatu masalah, tidak masuk. Di sini nanti hakim akan melihat, makanya suatu keterangan-keterangan itu saya kira kita serahkan pada hakim karena objektivitas pada hakim. Kan gitu kan. Penuntut umum juga sudah betul, penasihat hukum apalagi dengan menafsirkan seperti itu. Sandingan itulah yang dijadikan suatu kriteria sebagai seorang hakim menilai, oh ketenangan itu dalam keterangan yang subjektif, jika masuk kualifikasi. Jika ketenangan sebagai yang objektif, oh tidak masuk. Ya. Inilah yang harus kita perdebatkan di masalah seperti itu. Baik, yang pertama ya,
Ya, yang kedua, Perdebatan tetap berjalan antara semua pihak, terdakwa dan juga Kalau tenang itu tidak bisa disangkut pautkan dengan emosi, karena emosi ada dua, emosi dengan baik. spontan dan emosi dengan merencanakan. Itu sesuai dengan pendapat dari Bapak Profesor Muhammad Mustafa Oke. ya. Jadi kalau Oke. bisa merencanakan itu walaupun emosi tetap tenang itu. Oke, Bang Martin, durasi kita terbatas dan perdebatan ini juga masih akan berjalan lagi nanti. Putusan hakim juga masih akan kita nantikan. Terima kasih Prof. Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana, Martin Simanjuntak, penasihat hukum keluarga Yosua, dan Rasa Mala Aritonang, penasihat hukum dari Verdi Sambo. Terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Saudara